selanjutnya adalah hikmah pelepasan jenazah almarhum yang akan disampaikan oleh Bapak Hadrawi SG MPD. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Bapak Sekcam Kecamatan Malangke yang kami hormati, Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Malangke Barat yang kami hormati, beserta segenap kru yang hadir, Bapak mantan anggota DPRD Kabupaten Luhut Utara, pribadi Bapak Yamsir SH yang kami hormati, Bapak mantan Kepala Desa Cening, pribadi Bapak Abdul Muin Waga, dan Bapak Takdir SE yang kami hormati, Bapak pejabat Kepala Desa Cening dan Bapak Kepala Desa Wara yang kami hormati, para kepala UPT SD dan SMP yang sempat hadir selaku tokoh pendidik, para ustaz yang hadir di tengah-tengah kita selaku tokoh agama kita, pribadi Kanda Mas Jaya Alpar SAG MSI dan Adinda Muhammad Ali SPDI MSI, Bapak Kepala Ketua Adat Desa Cening yang kami hormati, kemudian Bapak dari Dewan Pendidikan Kabupaten Luhut Utara yang kami hormati, Bapak Pembantu PPN dan Pegawai Syara Desa Cending dan Masjid Istiqomah Salobongko, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang semuanya kami muliakan, saudara-saudariku dan adik-adikku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada saat ini di hadapan kita terbujur jenazah almarhum orang tua tercinta Bapak Sanyang bin Diawe yang telah berpulang ke rahmatullah pada usia 78 tahun. Tentu hadirin sekalian, pada saat ini segenap keluarga diliputi suasana berduka atas berpulangnya ke rahmatullah beliau. Namun di tengah duka yang dirasakan oleh keluarga sekalian, saya tetap mengajak kepada kita semua untuk berucap puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya, atas restu beliau, sehingga kita semua dapat hadir di sini
bersama-sama mengikuti prosesi penyelenggaraan jenazah almarhum sekaligus upacara pelepasan ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua, yang telah memberikan kita ajaran dan petunjuk dari mana, untuk apa, dan mau kemana kita setelah kehidupan di atas permukaan dunia ini kita lewati dan berlalu. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pertama-tama saya mewakili sahibul bait, ahli waris dari almarhum, untuk mengucapkan sepatah dua kata sebagai perwakilan keluarga. Bahwa telah disebutkan tadi, almarhum berpulang ke rahmatullah kemarin pada siang menjelang sore hari pada tanggal 3 Februari 2021 di usia sekitar 76 tahun, meninggalkan 7 orang anak, 27 orang cucu, dan 3 orang cicit dari satu istri yang masih ada sampai sekarang. Tentu kalau kita melihat usia beliau memang sesuai dengan masa panen yang dijanjikan oleh Rasulullah, baina sittina was sab'in, 70, 60, 70 tahun, itulah masa panen, masa peti umat beliau. Dan juga orang tua kami ini termasuk dalam kategori diberikan usia panjang. Itu kami sebagai keluarga bersyukur, dan semoga kita yang hadir di sini pun kiranya dapat dipanjangkan usia kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua tahu bahwa orang tua kita ini kurang lebih 20 tahun mengabdikan dirinya di bidang agama sebagai pegawai syara Masjid Istiqamah Salobongko. Alhamdulillah. Ia mani nadi najuk ke masjid nanti sakit terakhir ini ditunggu mani kasih nauli. Akan tetapi hadirin sekalian, beliau orang baik, orang yang dituakan di kampung kita, salah satu ambek kampung yang pernah hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarganya. Kita kenal beliau sebagai orang yang baik, yang plus mengabdikan dirinya di bidang keagamaan 20 tahun lebih. Sebagai manusia biasa, kami keluarga menyadari yang namanya manusia tidak luput dari hilaf dan kesalahan. Oleh karena itu, nareko enggak kesalahannya yaitu matuaki selama tuai main hidup bersama dengan kita, berbaur di masyarakat, ada hilaf dan salah beliau dari lubuk hati yang paling dalam. Saya mewakili keluarga sekaligus mewakili almarhum memohon maaf yang sebesar-besarnya jika narikongka kasih atas salahnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian atas pemberian maaf kita, kami doakan semoga itu dapat bernilai ibadah, berbuah pahala bagi kita yang memaafkan sekaligus menjadi peringan beban perjalanan hidup orang tua kita di alam barzakh. Kemudian hadirin sekalian, sebagai manusia biasa, beliau pernah hidup sebagai seorang saudagar yang jaya pada masa yang lalu. Padangkang Maluku pada masa yang lalu. Kemudian hadirin, jika ada utang piutangnya, siapa tahu ada keluarga yang ada sangkut paut beliau tentang utang piutang, maka pada saat ini kami harapkan supaya segera disampaikan kepada
ahli waris untuk diselesaikan. Dan jika sekiranya keluarga yang hadir memaafkan utang beliau nareko engkapane, sekali lagi kami doakan semoga bernilai ibadah, berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian kami mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap rumpun keluarga yang telah berpartisipasi, turut bersimpati, berempati, meluangkan waktunya, pikirannya, tenaganya. Mulai ketika orang tua kami ini memasuki masa penyakitnya, beberapa hari terakhir keluarga ada meluangkan waktu untuk hadir bersama sahibul bait di sini sampai kemarin, tadi malam, dan sampai saat ini meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kami sebagai keluarganya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami tidak dapat membalas sumbangsi perhatian dari keluarga sekalian, dan kami hanya berdoa semoga kehadiran keluarga turut berbagi duka, turut berbelasungkawa, dan mendoakan orang tua kami ini kiranya dapat bernilai ibadah, berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sepatah kata sebagai perwakilan keluarga. Dan sedikit hadirin sekalian, sebagai takziah singkat kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia berkata segala sesuatu adalah milik Allah dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah juga. Barang siapa yang keyakinannya ketika ditimpa musibah lalu mengucapkan kalimat ini dengan penuh kesadaran, maka sesungguhnya kita telah mencapai puncak manisnya iman dan manisnya Islam, yaitu tawakal Allah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kita yakin segala sesuatu miliknya Allah dan pasti akan kembali kepada Allah, termasuk diri kita, badan dan tubuh yang sedang kita pergunakan ini semua miliknya Allah. Cepat atau lambat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, pada saat ini kita diberikan sebuah pelajaran berharga, sebuah nasihat yang diam, akan tetapi maknanya bagi batin kita semua sangatlah dalam, yakni beliau pernah hidup menjadi seorang anak, seorang remaja, seorang pemuda, seorang dewasa yang sukses pada zamannya, pernah sehat walafiat, kuat, hidup di tengah-tengah masyarakat menjalankan usahanya. Tapi pada saatnya tiba, kekuatannya, kehebatannya akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini beliau terbujur kaku di hadapan kita. Kita semua sedang dinasihati oleh Allah, kita pun akan mengalami hal serupa. Hanya waktu yang akan membuktikannya. Cepat atau lambat kita semua akan tiba saatnya terbujur kaku, dan masih mending jika di dalam keranda yang utuh yang dibuat oleh keluarga. Karena banyak yang berpulang ke rahmatullah justru tidak dapat dilaksanakan penyelenggaraan jenazahnya karena jasadnya hancur berkeping-keping dan meledak seperti yang terjadi pada bencana pesawat yang lalu. Oleh karena itu hadirin sekalian, tiada yang dapat kita persiapkan kecuali mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Seakan-akan Allah berbicara kepada kita, wahai kalian yang masih sehat walafiat, wahai kalian yang masih
diberikan kesempatan waktu yang luang. Watazawwadu, persiapkan bekal, karena kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya bekal yang paling bagus kata Allah adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku kata Allah wahai orang-orang yang berfikir. Demikian takziah singkat yang dapat kami sampaikan, dan kami harapkan kepada Bapak Al-Ustaz Muhammad Ali untuk melengkapi upacara pelepasan ini dengan bersama membaca doa kepada almarhum. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.